tinggal kemauan politiknya saja gitu. Begitu tadi disebut kejutan. Nah, kejutan apa? Ya mudah-mudahan kejutan itu kejutan berbasis hukum. Yaitu mau menegakkan hukum. Yaitu tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Dan cukup, itu 2 bulan. 2 bulan cukup. Dari sekarang. Bapaknya, like father, like son. Gitu. Jadi itu juga target juga. Gitu kan. Berapa lama? Kalau maksulkan Gibran nih? 3 bulan. Upaya konstitusional tetap diupayakan, diusahakan, gitu kan, karena memang itu tuntutan hukum lah, harus begitu, nggak boleh kita melakukan ingin menegakkan hukum, melanggar hukum kan, itu pertama gitu. Dan di situ juga ada celah-celah sebetulnya. Kata Prabowo ini konstitusional itu bukan berarti membiarkan, gitu kan. Wah, biar aja secara konstitusional harus kita hormati karena dia terpilih. Tidak, di dalam konstitusi kan ada kalau melakukan perbuatan tercela misalnya gitu kan. Nah, itu masih konstitusional. Iya konstitusional maksudnya. Kalau pemakzulan masih konstitusional. Maksudnya konstitusional gitu. Maksud saya kita lihat gitu di dalam 100 hari ini ada nggak yang tercelanya begitu maksudnya. Oh tidak harus membiarkan gitu dengan bahasa konstitusi. Oh sudahlah kita karena dia terpilih gitu. Harus diluruskan juga. Saya mengatakan bahwa perjuangan konstitusional itu adalah perjuangan yang diatur oleh konstitusi. Memakzulkan itu konstitusional. Minta mundur konstitusional. Yang ekstra konstitusional itu revolusi, reformasi. Geruduk istana, numbangkan presiden, itu ekstra konstitusional yang biasanya seperti yang saya katakan kemarin baru diakui sebagai new legal order kalau menang. Kalau kalah itu bisa masuk penjara, dianggap melakukan makar. Nah, karena ini perjuangan konstitusional, maka yuk kita put on the table satu-satu dan kita kasih time frame. Kemarin waktu press conference saya sudah lakukan itu. Tapi mungkin Kang Rizal ada agenda sendiri. Pertama waktu dulu. Waktu. Apakah Kang Rizal mau ngasih waktu kepada Prabowo untuk melakukan langkah-langkah konstitusional ini yang sesuai dengan dituntut oleh masyarakat? Nah, waktu dulu. Berapa lama yang dimintakan? Saya kembali ke apa yang dijanjikan Prabowo misalnya. Dalam 2 minggu, dalam bulan depan ada kejutan. Nah, kejutan ini kita tunggu. Jadi itu mah kita akan pegang itu aja dulu. Gitu. Kalau begitu, saya karena ini sifatnya diskusi biar menarik oleh penonton juga kan. Saya mau mengajukan beberapa agenda, ya. Dan nanti Kang Rizal jawab berapa bulan agenda ini harus tuntas, ya. Dan kemudian bagaimana caranya, sampai yang detail. Satu. Agenda pertama, tangkap dan adili Jokowi. Berapa lama? 2 bulan cukup. 2 bulan cukup. Cukup. Elaborasi. Ya, masalahnya sekarang. Sebentar dulu tapi. Kalau kita bilang tangkap dan adili Jokowi itu maksudnya proses tangkap dan adilinya. Iya. Tapi pengadilannya sendiri ya bisa berlangsung. Belakangan. Yang penting ada proses penangkapan saja. Silakan. Gitu. Karena masalahnya itu sudah masuk gitu kan. Aduan-aduan seperti itu sudah masuk dalam konteks korupsi misalnya, nepotisme gitu kan. Bahkan pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Semua sudah masuk ini dalam proses hukum. Tinggal kemauan politiknya saja gitu. Begitu tadi disebut
kejutan. Nah, kejutan apa? Yang mudah-mudahan kejutan itu kejutan berbasis hukum. Yaitu mau menegakkan hukum. Yaitu tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Dan cukup, itu 2 bulan. 2 bulan cukup. Dari sekarang. Enggak, itu logis-logis saja. Oke, logis ya. Logis. Jadi paling tidak indikatornya adalah Jokowi ditangkap. Jokowi ditangkap 2 bulan. 2 bulan Jokowi ditangkap. Ada yang mau ditambahin soal Jokowi ini? Adili Jokowi atau tangkap Jokowi ini? Ya, Jokowi dan keluarganya juga karena faktor Gibran juga kriminal juga gitu kan dari banyak aspek lah. Gitu. Jadi tidak hanya Jokowi tapi juga anak dan menantunya. Karena secara keseluruhan itu nepotisme sendiri delik gitu dan itu 12 tahun kan gitu ancamannya jadi bisa ditangkap. Oke. Itu agenda pertama ya. Agenda kedua, makzulkan Gibran Rakabuming. Pertama sepakat dulu nggak? Sangat sepakat. Karena dia ada cacat konstitusi, cacat moral, cacat agama gitu kan. Banyak kecacatannya gitu dari banyak sisi melakukan itu. Perbuatan tercela lah minimal. Membuat perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat dan sebagainya gitu. Bisa kan. Jadi juga ijazahnya palsu juga. Bisa juga ijazahnya palsu. Kayak bapaknya, like father, like son gitu. Jadi itu juga target juga gitu kan. Berapa lama? Kalau makzulkan Gibran nih? 3 bulan. 3 bulan. Ya, biarin satu-satu. Iya, satu-satu gitu kan. Perlu diketahui memakzulkan Gibran memang bukan hanya Prabowo sendiri kan. Iya. Tapi melalui DPR, MPR ya. Upaya awal harus ada. Tapi paling tidak dukungan Prabowo akan berpengaruh untuk menggelindingnya barang itu kan. Ya, sangat. Nanti kita coba kritis ya. 3 bulan Kang ya. Cabut PSN PIK 2. PIK 2 cabut. Ya. Itu sebulan harus. Sebulan harus. Harus karena itu sudah ada pernyataan akan mengevaluasi PSN. Gitu kan. Jadi sudah ada itu. Tinggal kalau mengevaluasi PSN yang paling rawan ini PIK 2. Jadi kita kan pakai realistis kan. Iya. Jadi realistisnya adalah untuk PIK 2 1 bulan. 1 bulan karena memang sudah ada tekad. Gitu. 1 bulan cabut ya. Berikutnya adalah apakah agenda ini disetujui oleh Kang Rizal? Yaitu keluarkan Perpu KPK untuk mencabut Undang-Undang Nomor 19 2019 yang melumpuhkan Kementerian KPK. Sepakat dulu atau enggak? Sepakat tapi jangka waktunya tidak cepat. Berapa lama? Yang cepat itu mungkin 6 bulan ke sana lah. Yang prioritas dulu, yang prioritas lainnya. Yang prioritasnya itu adalah Perpu soal pimpinan KPK yang sekarang dulu. Gitu. Karena itu dinyatakan dulu batal, dibuat Perpu pimpinan KPK sementara, kemudian disiapkan pimpinan KPK yang baru. Berdasarkan bukannya itu lebih lama? Enggak, kalau Perpu yang tadi kan langsung suddenly berlakukan cuma mencabut Undang-Undang 2019. Lebih sulit menurut saya mencabut undang-undang yang ada ketimbang sekedar membuat Perpu pimpinan KPK. Seperti dulu zaman Jokowi itu soal Perpu pimpinan KPK. Abraham Samad itu gitu kan. Dibuat jadi Perpu intinya adalah itu. Masalahnya yang cepat ini. Yaitu memberhentikan semua pimpinan KPK. Membuat pimpinan KPK sementara. Kemudian menunjuk pimpinan KPK sementara sambil menyiapkan definitif. Dan kemudian menjalankan prosedur undang-undang yaitu untuk menyeleksi kembali pansel dibuat lagi. Gitu. Kalau nggak punya komitmen bodoh aja. Dengan mengeluarkan Perpu ada komitmen. Ya. Itu berapa lama? Itu mungkin tadi berapa? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini 4 bulan. Biar ini gambarannya. Karena kan harus satu-satu ini. Iya dong. Saya tidak mau mendirect. Silakan. Apalagi agenda prioritasnya? Kilometer 50. Kilometer 50 apanya? Artinya dibuka kembali kasus itu kan karena sudah satu dari sisi janji Kapolri Listio Sigit kalau ada novum dibuka lagi. Sekarang novum sudah ada. Gitu. Apa novumnya? Novumnya misalnya soal pengakuan di depan persidangannya kasus Sambo. Habib Bahar.
Bukan, sebelum itu ada lagi. Oh, kasus Sambo. Kasus Sambo ini, itu soal CCTV dirusak. Yang bukan hanya di Duren 3 yang dirusak oleh dia ini, oleh Acai itu, AKBP Acai. Tapi dia juga mengaku merusak CCTV kilometer 50. Novum. Dua Habib Bahar. Soal luka-luka. Bahwa itu ada penganiayaan. Sementara itu gak pernah ada dahulu. Jadi itu Novum. Novum ketiga, supir derek. Yang menyatakan bahwa di kilometer 51,2 tidak terjadi apa-apa. Yang katanya ada mobil Avanza goyang-goyang karena ada dia bilang. Karena dia ngikutin mobil itu sampai muter balik. Dia ngikutin terus. Dia sampai muter balik kan? Iya. Jadi mobil itu muter balik karena dia petugas boleh dia muter balik kan? Gak bisa. Ya kan? Begitu muter balik sopir truknya nggak ngikutin karena dia nggak bisa muter balik. Tapi kan di kilometer 51,2 masih dia ada di situ. Iya, gitu. masih. Jadi nggak ada goyang-goyang. Nggak ada goyang-goyang di situ. Tidak ada goyang-goyang yang nggak masuk akal itu kan. Artinya tinggal kemauan politiknya itu tadi gitu kan. Itu lawyernya Mu'annas Al-Aidid juga itu. Lawyer yang membela oligarki. 3 orang pangkat rendah itu kan. Iya. Oke. Itu berapa lama Kang? Mungkin itu bisa 6 bulan lah. 6 bulan ya. 6 bulan dari sekarang ya. KM 50. 6 bulan. Apalagi Kang? Ya saya kira korupsi di rumah barunya. Itu kan jangan gitu. Itu kan terlalu proses. Kita kan nggak bisa nunjuk satu-satu. Reshuffle. Iya. Setuju. Reshuffle ini cepat dong. Ya. Berapa lama? 2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan. Oke, saya tantang lagi. Menurut Kang Rizal siapa saja yang pantas di reshuffle? Nggak apa-apa kan namanya aspirasi. Nggak apa-apa itu. 1. Erlangga Hartarto. Kemudian itu Budi Ari. Oke. Terus Erick Thohir, ya. Si Bahlil, itu kan reshuffle. 4, ya. Hamzah, Zulkifli Hasan 5. Itu yang menteri-menteri. Ya. Belum Kapolri. 5 menteri dulu kita selesaikan. Menteri dulu ya. 5. Menteri. Aduh, menteri siapa lagi ya? Saya mau menguji imajinasi Kang Rizal aja. Toh ini suara warga negara kan sah aja. Iya. Jangan marah ya menteri yang disebut harus di reshuffle ya, biasa aja. Kalau saya Yusril reshuffle. Yusril 6. Siapa lagi? Jadi ini kan namanya top mind. Ya saya kira itu aja dulu. Oke ya. Aja dulu. Saya ulangi ya. Erlangga Hartarto. Bahlil. Erick Thohir. Budi Ari. Kemudian Yusril Iza Mahendra. Budi Gunawan. Siapa lagi tadi? Tadi satu lagi kita sebut. Yusril sudah tadi. Siapa lagi? Bahlil. Ya 7 lah. 7 orang ini. 7 aja udah bagus. Ada tambah Dito Aryo Tejo. Dito. Kan udah terima uang suap kan? Iya. Oke ya. 8 ya? 8 tuh. Oke. Kita balik ke jabatan setingkat menteri. Ya Kapolri. Jaksa Agung. Kalau KPK tadi udah ya. Ya KPK, pimpinan KPK. Apalagi? Itu aja. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi perlu juga. Enggak terlampau penting. Oke. Kita jangan aja dulu lah. Jangan terlalu eksesif ya kan. Berarti kalau wakil kepala tadi yang harus diganti tadi 3 tadi KPK, Kapolri, Jaksa Agung. Oke, itu di ranah penegakan hukum ya. Penegakan hukum karena ini masalahnya gitu. Oke. Kemudian wakil menteri. Wamen. Masa yang enggak itu yang ada terima gratifikasi misalnya diangkat lagi. Iya. Kemudian ada Fahri Hamzah. Ya, yang tadi ada Marwar Sirait tadi enggak masuk gitu. Itu iya menteri perumahan dekat kan. Sama itu ya Aguan. Dekat sama Aguan. Termasuk lah itu. Oke, ya. Oke. Itu dalam jangka waktu 2 bulan. Kalau menteri ya 3 bulanan lah. 3 bulan lah ya. Habis lah kan. 3 bulan nanti di reshuffle.